فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, wa ma yuhramu ma yumasiluhunna minar radha. Dan termasuk yang menjadi mahram disebabkan karena susuan adalah yang semisal dengan itu yang disebutkan sebelumnya. Berarti apa saja yang menjadi mahram di dalam masalah susuan, yaitu kembali ke dalil yang sama. Wa dalilu hadza qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ummahatun nisaikum. Walaupun apa yang semisal dengan ini yaitu ibu susuan dan seterusnya, itu masuk di dalam masalah mahramiyah. Wa amma ila akhir. Wa ammal muharramatu ila amat. Adapun wanita-wanita yang menjadi mahram, tinggal yang wanita memperhatikan kebalikannya, laki-laki yang menjadi mahram ila amat, sampai pada suatu batas waktu, atau kata sebagian fuqaha yaitu apa? Yaitu mahram muaqqat pakai tak, yaitu ada batas waktu, tidak sampai muabbad, tidak selamanya, namun hanya pada batas waktu tertentu. Fahunna ukhtu zaujah, maka mahram untuk lelaki adalah yaitu saudari istri. Ini mahram, tapi mahram sampai batas waktu tertentu. Wa ammatuha, makciknya dari jalur ayah. Wa khalatuha, makcik istri dari jalur ibu. Wal khamisah, apa ini ya? Yang kelima, yang pertama apa tadi? Apakah saudari istri, makcik? Ini kira-kira khamisah ini muncul dari mana ya lafaz khamisah ini? Ataukah yang pertama 7 dari nasab? Apakah terkait dengan lafaz itu? Karena apa beliau? Enggak, ini pembahasannya yang sudah masuk ke pembahasan kedua kan, qismun yuhramu ila amat, yaitu golongan yang menjadi mahram tapi sampai batas waktu tertentu saja. Berarti lafaz-lafaz sebelumnya harusnya tak perlu diperhatikan. Cuma khamisah ini berarti kita mulai dari mana lafaz khamisah ini ya? Menghitungnya, mengiranya dari mana? Jelas kalau masalah ila amat kita mulainya dari lafaz apa? Amal muharramat ila amat. Nah, mungkin kita maju ke depan, maju ke depan sana, maju kan mundur ke sebelumnya. Maka mereka yang pertama saudari istri, kemudian makcik dari jalur ayah, lalu makcik dari jalur ibu. Nah, ini maksudnya yang khamisah, yang kelima ini gimana kita memahami polanya? Lil hurril ladzi indahu arba'u zaujat. Oh, mungkin maksudnya itu bukan 5 dari urutan sebelumnya, tapi yaitu istri kelima untuk lelaki merdeka yang sudah memiliki 4 istri. Mungkin itu maksudnya. Nah, itu baru masuk akal. Allahul musta'an. Jelas ini sekedar istilah, karena apa? Tak mungkin dikatakan istri kelima, itu tidak syar'i sama sekali, tak boleh. Tidak ada istilah istri kelima karena tak mungkin dia dihukumi sebagai istri kalau yang kelima. Dalam keadaan masih ada 4 istri yang sah. Kalau ditalak itu lain tentunya. Untuk orang merdeka yang telah memiliki 4 istri, wallahu alam, apakah layak dikatakan lelaki merdeka yang telah memiliki 4 istri? Apakah kalau hamba sahaya boleh memiliki 5 istri? Ini tentunya ungkapan seperti ini tidak sesuai. Tapi mungkin ada maksud yang lain yang beliau inginkan dari lafaz hur di sini. Ataukah maksudnya adalah wanita kelima, itu lebih umum. Tapi nggak betul juga ya. Oh alam, kita lihat coba. Kemudian
Wazaniyah hatta tatub. Intinya tadi apa? Wanita yang kelima itu mahram, tidak layak untuk dikawini. Baik. Kemudian yang berikutnya yang jadi mahram juga, mahram maksudnya adalah yang haram untuk dikawini, yaitu wanita pezina. Wanita tinggal lihat, lelaki pezina sehingga dia bertaubat, karena memang Allah Ta'ala mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kaum mukminin diharamkan untuk menikah dengan pezina. Baik. Sampai pezina tersebut bertobat, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi, tapi taklah kita katakan itu mahram, bukan, tapi maksudnya haram untuk dikawini. Jelas kalau tidak ada pertalian darah atau pertalian susuan atau pertalian perkawinan, jelas dia tetap statusnya bukan mahram, tak boleh kemudian dipegang tangannya atau apa. Tapi yang dimaksudkan di sini haram untuk dikawini. Kemudian wa mutallaqatuhu salasan, wanita yang dia talak, tentunya dia ini suami ya, wanita yang dia talak 3, maksudnya adalah talak bain, alal khilaf tentang bagaimana talak 3 terbentuk. Intinya talaknya talak bain. Hatta tankiha zaujan ghairah, maka yaitu sampai sehingga wanita tersebut menikah dengan suami yang lain. Kemudian apa? Ditalak oleh suami itu, baru boleh untuk dikawini. Kalau tidak demikian maka dia haram untuk dikawini selama belum punya suami. Baik. Tapi perkawinannya adalah, kata Syekh Yahya, dibangun di atas isyrah dan mahabbah. Memang suami kedua kawin dengan wanita tadi, dan wanita tadi kawin dengan suami kedua itu adalah dibangun di atas kecintaan dan ingin membangun bahtera rumah tangga, bukan sekedar istilahnya Cina buta itu, atau dalam fikih taisirul musta'ar istilahnya, sekedar untuk bebas kembali ke suami pertama. Tak boleh, niatnya betul-betul menikah dan membangun bahtera, bukan untuk menipu syariat, bukan. Nah, dulu pernah datang pertanyaan kepada sebagian ulama. Dalam daras beliau cerita, anak lupa Syekh siapa dulu waktu itu, mengatakan ada surat, katanya ada seorang lelaki dia mengeluh, yaitu dia pernah sedang jalan di pasar, tahu-tahu ada wanita dia pakai tudung, pakai niqab, tahu-tahu membaling kertas ke depan dia, ke hadapan dia. Nah, ini jadi masalah. Harusnya kalau dia tak kisah, maka tak perlu dia masuk ke dalam kepeningan. Tapi karena dia pengen tahu, ini ada wanita yang mau balik kertas ke saya bukalah, itu jadi masalah akhirnya. Wanitanya langsung pergi. Begitu dia buka, wanita tertulis di situ, hubungi saya, ada nomor telepon. Harusnya, ini begitu fitnah jangan. Tapi karena ingin tahu, akhirnya dia telepon. Akhirnya wanita ini dia punya suatu keperluan. Nah, maka dia ingin jumpa, bahkan ada walinya nanti, sudah jumpa. Akhirnya diberitahu bahwasanya wanita ini sudah jatuh cinta sama engkau, maka pengen kawin denganmu, segala biaya siap. Bahkan sudah dibangunkan rumah di Swiss. Wow, siapa yang tidak keluar air liurnya itu kalau dia tidak zuhud. Nah, sudah akhirnya dia mau. Nah, akhirnya betul berangkat ke Swiss. Lalu bulan madu di sana. Setelah sekian hari, dia pagi-pagi dia bangun tidur, tahu-tahu istrinya sudah hilang, sudah lenyap, bag-bagnya sudah dibawa pergi. Ya, terus di situ tertulis, minta maaf, sebenarnya saya tidak cinta abang, tapi saya ingin kembali ke suami pertama. Wah, ya ini haram. Gimana itu? Perkawinannya tidak dibangun di atas kecintaan, tapi sekedar ingin kembali ke suami pertama. Jadi laki-laki ini hanya sekedar batu loncatan saja, bukan karena wanitanya betul-betul cinta. Ya, ini penipuan. Dan asal mentalak suami itu salah lagi itu. Tanpa alasan yang benar mentalak atau khulu, tak tahu. Nah, kata ulama ini tidak sah seperti itu. Tanpa alasan yang hak, tahu-tahu suaminya dibuang seperti itu demi kembali ke suami pertama, ini tak sah. Tapi kalau segala syarat terpenuhi, boleh. Memang syarat-syarat syariat terpenuhi, ditinggal karena memang
suaminya memang buruk ini buruk itu dan sebagainya. Kemudian wal muhrimah binusukin hatta tahil, bukan muhram tapi muhrim, wanita yang sedang ihram karena suatu manasik, mungkin apa, haji atau umrah, sehingga dia halal, yaitu apa, tahallul. Ya, jelas seperti ini, ketika sedang haji ya jangan sibuk-sibuk untuk merisik wanita yang sama-sama sedang haji, tak boleh. Namanya sedang manasik haji, tak boleh untuk melamar, merisik, kawin dan sebagainya. Kemudian wal mu'taddah min ghairihi hatta tanqadiya iddatuha, wanita yang sedang dalam masa iddah dari suami yang lain sehingga iddahnya itu selesai. Selama masih iddah tak boleh untuk dikawini dan tidak boleh untuk dirisik, dilamar dan sebagainya, kecuali sekedar isyarat-isyarat. Ini semua dihukumi sebagai mahram, tapi mahram dengan sudut pandang yang luas ya, bukan betul-betul mahram, tapi haram untuk dikawini maksudnya. Kita habiskan sedikit pembahasan ini. Wa ma ada haula, adapun yang selain mereka, fahuwa halal, maka dia halal untuk dikawini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hina addadal muharramat, tatkala membilang, menyebut-nyebut siapa saja wanita yang diharamkan untuk dikawini, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kalian wanita yang selain itu tadi. Baik. Wa fi hadainil hadisainil atiyaini, dan di dalam dua hadis yang akan datang berikut ini, fi hadzal bab, di dalam bab kita ini, al isyaratu ila ba'di ma taqaddam, ada isyarat kepada sebagian hukum yang telah berlalu penyebutannya. Nah, beliau cuma memberikan kesimpulan, gambaran. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallah. Masa iddah tu, si suami wajib bagi nafkah ni. Kalau iddahnya itu adalah iddah dari wanita yang ditalak raj'i, itu masih istri dia, wajib memberikan nafkah. Kalau talak bain tidak, karena dia sudah apa, memberikan mut'ah, kesenangan, ya kesenangan, yaitu sudah diberi bekal ini dan itu dengan cara yang ma'ruf. Adapun secara bulanan bukan kewajiban dia, karena sudah bukan istri dia. Tapi kalau di antara mereka ada anak, itu memang masih anak mereka sampai bila-bila ya. Istilahnya begitu, talaknya talak bain, dia bukan istri dia, maka dia tidak ada kewajiban apa tadi? Memberikan nafkah. Para ulama mengatakan innaman nafaqatu minal isyrah. Nafkah itu sebabnya karena masih ada hubungan kecintaan, istilahnya hubungan keluarga. Sementara kalau wanita sudah bukan istri dia, maka sudah bukan keluarga dia. Baik, sudah bukan mahram dalam artian yang ma'ruf itu. Maka tidak ada kewajiban untuk dia nafkahi. Bagaimana dia wajib menafkahi sementara dia tidak lagi boleh untuk menggauli wanita itu? Karena apa? Nafkah itu adalah karena masih ada pergaulan. Baik. Adapun kalau kecuali kata para ulama, kembali ke firman Allah Ta'ala, apabila wanita itu masih menyusui anak tersebut, jelas ada hak, bukan karena hak sebagai istri, dia bukan istri, tapi hak karena apa? Susunya wajib dibayar oleh si suami, si bapak anak itu. Si ayah wajib untuk menafkahi anak. Anak itu menyusu ke wanita tersebut, padahal sudah bukan istri si bapak. Maka dengan sebab apa? Sementara wanita tidak wajib untuk menafkahi anak. Nafkah anak adalah di tangan suami. Maka si bekas suami itu wajib untuk membayar duit susu dan sebagainya, nafkah karena menyusui. Demikian pula nafkah karena merawat, bukan karena istri dia, tapi karena merawat anak tersebut. Nah, dia boleh minta ke bekas suaminya biaya perawatan dan sebagainya. Suami memberikan sesuai kadar kemampuan. Walaupun pembahasannya ada yang lebih mendalam, tatkala berebut, suami boleh mengatakan, ini anak saya akan merawat dia. Nah, kalau istri ternyata menang berebut, suami boleh mengatakan, engkau sudah merebut, itu terserah engkau dengan suamimu sekarang untuk merawat dia, jadi anak asuh dia atau apa istilahnya, anak tiri dia. Istilahnya pembahasan lebih mendalam ada tentang itu, tapi secara umum itu tadi.
Boleh, yaitu si wanita masih boleh minta ke bekas suaminya nafkah, tambahan nafkah untuk membiayai anak itu dan seterusnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.